selalu. Shalom Bu Joy, selamat pagi. Shalom Pak John, selamat pagi. Kabar? Shalom Pak Yanto, kabarnya luar Ini sudah biasa. bergabung juga. Shalom, selamat pagi. Ya, kita sehat-sehat semua ya pagi ini. Ya, Amin. shalom. Sehat Ya. semuanya. Baiklah, puji Tuhan. Oke, kita bisa mulai ya ibadah kita pagi ini. Ya, shalom semuanya. Selamat pagi. Shalom. Salam Pagi. sejahtera buat kita semuanya. Kita patut bersyukur bahwa pagi hari ini kita telah diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita istirahat dan pagi hari ini kita disegarkan, dibangunkan Amin. oleh Tuhan dan mengikuti ibadah yang diadakan oleh Gereja CLCP. Baiklah, ibadah ini kita mulai dan ibadah ini akan dipimpin seorang ibu yang jauh dari sini. Siapakah dia? Ya, inilah dia. Ibu kita, Weli Hukubun, yang akan memimpin ibadah pagi ini sebagai host. Untuk itu kami silakan untuk tepuk tangan buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih untuk Bu Weli, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Yanto selaku koordinator ibadah pagi yang luar biasa dipakai Tuhan yang memberikan kepercayaan buat saya sebagai host di pagi hari ini untuk pelayanan kita yang berlangsung di pagi hari ini. Shalom buat kita semua, Bapak Pendeta, Ibu Joy, Bapak Yanto, Ibu Sinta. Puji nama Tuhan untuk kemuliaan Tuhan buat kita semua. Tuhan sudah menuntun membawa kita masuk di hari ini di hari Kamis 20 Juli 2023. Kita ada di pagi hari ini mengawali seluruh aktivitas pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan buat kita masing-masing. Kita mendahului dengan datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup ini kepada Tuhan supaya Tuhan pimpin, Tuhan jaga, Tuhan lindungi dan berkati kita semua di sepanjang hari ini. Untuk itu kita patut mengucap syukur untuk waktu yang terindah yang Tuhan berikan bagi kami, buat kita semua selaku persekutuan CLCC lewat Zoom. Kita ada di rumah kita masing-masing dan kita akan menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan kita percaya ada sesuatu yang terjadi untuk kita semua, yaitu mujizat kuasa Tuhan yang akan terjadi bagi kita semua yang berkenan kepadanya, yang percaya melambaikan tangan dan memberi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus untuk kasih kuasa mujizat Tuhan yang dicurahkan bagi kita semua di pagi hari ini. Baik, saya akan bacakan susunan acara yang kita akan lewati di pagi hari ini. Host Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Worship leader sampai dengan pembicara firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta John Sarbonan MA dari Kediri. Doa prophetik oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Pengumuman oleh Ibu Yayu Kuswandi Surabaya. Doa berkat oleh Bapak Pendeta John Sarbonan MA dari Kediri dan selesai. Baik, Bapak Ibu, kita siapkan hati dan seluruh hidup kita arahkan kepada Tuhan lewat ibadah di pagi hari ini. Mengawalinya, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala puji, syukur, dan hormat patut kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Tuhan senantiasa menjaga kami, memelihara kami, memberkati hidup kami, bahkan membawa kami dari malam kegelapan yang penuh rahasia. Kami ada di hari baru di hari ini. Kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan beri bagi kami, bahkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami.
Kami mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan di pagi hari ini. Roh Kudus, pimpin kami, bimbing kami, sertai kami, berkati kami. Ibadah yang kami lakukan di saat ini, hadirlah dan memberkati, mengurapi kami sekalian selaku anggota persekutuan Gereja TLCC di pagi hari ini, bahkan hamba-Mu yang akan melayani ibadah firman Tuhan, pujian dan penyembahan, bahkan firman Tuhan yang akan disampaikan, pengurapan yang datang dari sorga, kuasa, hikmat Tuhan beri kepada hamba-Mu supaya hamba-Mu boleh dapat menyampaikan isi hati Tuhan buat kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ibadah kami dari awal sampai selesainya, biarlah berjalan seturut kasih kemurahan Tuhan. Ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Waktu saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta John Sarbonan MA untuk melayani ibadah di pagi hari ini. Dengan hormat silakan Bapak Pendeta. Ya, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Untuk pagi ini, Ibu Weli Hukubun sebagai host sudah memimpinnya ibadah kita, dan kita akan siapkan hati memuji menyembah Tuhan. Amen. Haleluya, Engkau layak disembah Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita pujikan pujian ini sama-sama ya bagi Tuhan Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernapas tak berhenti menyembah-Mu. Bersama katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Ada seperti yang Mari bersama katakan di hadapan Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu.
Angkat suaramu bagi Tuhan bersama, katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Yesus, ku sembah Kau selamanya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Haleluya. Oke, kita nyanyikan Yesus, Dia kekasih jiwa kita ya. Amen. Berapa banyak saudara bersuka cita pagi ini? Yang bersuka cita lambaikan tangan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh yes. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Dengan sukacita kita memuji Tuhan. Haleluya. Engkau layak disembah Tuhan. Mari angkat suaramu bagi Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Bersama katakan, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Bersama katakan, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi,
Haleluya, Yesus kekasihku. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita. Sayang, sayang, sayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Yang merasa sayang disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Amin. Kami sungguh merindukan Engkau Tuhan pagi ini. Kami bawa hidup kami, hati kami untuk sujud menyembah kepadamu. Haleluya. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Bahwa kami lebih dekat, semakin melekat denganmu. Dalam nama Yesus. Mari angkat pujian ini bagi Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, seperti domba yang merindukan rumput yang hijau, seperti tanah kering yang merindukan datangnya hujan. Demikianlah jiwa kami ya Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau ya Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat
hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus Tuhan. Yesus, kaulah Yesus, kau berarti bagiku selamanya. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Panggil dia Yesus. Yesus, kaulah Yesus, kau berarti bagiku, segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Amen, amen, amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian kita siapkan hati kita. Kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan di pagi ini. Kita akan satu di dalam doa. Haleluya. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Indriani dari Sidoarjo. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Ya, shalom. Kan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bisa beribadah di pagi hari ini karena Tuhan Yesus baik. Dan kami percaya Kau segalanya bagi kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, yang ikut Zoom di pagi hari ini Tuhan. Beri kesehatan Tuhan, beri kekuatan Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus melakukan segala perkara. Kami percaya Tuhan. Tuhan, bentar lagi kami ingin mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih heran untuk mewartakan kerajaan-Mu Tuhan. Berikan hikmat marifat kepada hamba-Mu Ya, Tuhan. Yesus. Sehingga apa yang dikatakan hamba-Mu menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan mendengarkan sabda-Mu dan melakukan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kami kembalikan sambunan MA. Yes, Lord. Terima kasih Ibu Indriani untuk doa yang sangat indah ya. Sudah dinaikkan di pagi hari ini dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Indriani. Dan mari kita akan lihat firman Tuhan di pagi hari ini, firman yang sungguh-sungguh memberkati kita semua. Sebuah kebenaran yang diangkat dengan tema yaitu teguran Tuhan sebagai peringatan, saudaraku ya. Jadi mari kita lihat bahwa Tuhan menegur kita itu tentu ada alasannya dan ada tujuannya ya. Tentu untuk kebaikan kita semua. Saudara, kita akan lihat dulu nats bacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Oke, saya ingin ngecek apakah Pak Yanto di sana signalnya sudah stabil kah? Kita coba dulu ya. Oke. Tes. Tadi mati tadi. Sekarang jelas. Oh, jelas, Pak. Oke. Ya, Oke. silakan, Pak. Ya, Wahyu 3:19. Barang siapa kukasih, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin. Barang siapa kukasihi,
Jadi Tuhan mengasihi kita semua. Apabila kita berbuat salah, berbuat dosa, kita melenceng, tidak sesuai dengan firman, apa yang dia katakan? Ia kutegur. Siapa yang ditegur? Orang-orang yang Tuhan kasihi. Apakah orang yang Tuhan kasihi tidak pernah berbuat salah? Tidak bisa berbuat salah? Pasti bisa, ya. Maka Tuhan karena sayang, Tuhan sangat mengasihi dia, maka Tuhan menegur. Dan Tuhan menghajar seperti seorang bapa sayang kepada anaknya, ya. Jadi tidak mungkin seorang bapak itu menghajar anak tetangga, pasti anaknya sendiri yang salah jalan, ya, yang sudah melenceng, saudaraku. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Teguran Tuhan sebagai peringatan bagi kita semua supaya kita waspada dan semakin berhati-hati di dalam kehidupan ini supaya kita tidak salah melangkah sehingga kita akhirnya mengalami sesuatu yang sangat fatal dalam hidup ini, ya. Saudara, mari kita akan lihat bagian-bagian firman Tuhan ini sangat indah sekali. Orang yang menyadari kesalahannya dan mau bertobat, apa yang terjadi? Maka dia akan diampuni dan dikasihi Tuhan, ya. Tuhan berkata, seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang dikasihinya. Sayang kasih Tuhan, ya. Karena itu kita akan lihat betapa baiknya Tuhan, besar kasihnya Tuhan bagi kita sekalian. Kita dapat baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-49 sampai dengan 51. Di sini ada 3 kebenaran, saudaraku, ya. 3 kebenaran tentang teguran Tuhan sebagai peringatan bagi kita semua. Pertanyaannya, kenapa Tuhan menegur kita? Maka kita akan lihat beberapa alasan-alasan kenapa Tuhan menegur kita. Yang pertama adalah karena dia apa, saudara-saudaraku? Dia tidak tahu apa-apa karena tidak mau belajar. Jadi kalau orang tidak mau belajar, pasti tidak tahu apa-apa, ya. Istilah nggak ngeh, ya. Istilah nggak paham, bahkan gagal paham karena tidak mau belajar. Semua kita sebagai murid Tuhan tentu tugas kita adalah mau belajar sehingga kita bisa tahu tentang apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita lihat sebagaimana yang dialami oleh orang-orang Yahudi ini. Mari kita lihat, ya, Yohanes 11 ayat 49. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Amin. Ini teguran Tuhan melalui seorang imam besar yang bernama Kayafas, ya. Sebelumnya imam besar itu bernama Anas. Anas meninggal dan diganti oleh Kayafas ini. Nah, Tuhan pakai Kayafas untuk menegur orang-orang Yahudi karena pada waktu itu mereka semua pada rapat, mereka semua sedang membicarakan bagaimana dengan Yesus yang menghebohkan dunia pada waktu itu dengan pelayanannya. Orang mati yang bernama Lazarus bangkit dan banyak orang datang mengikut Yesus dan mereka takut kehilangan masa, takut kehilangan pengikutnya, sehingga mereka berunding bersama-sama bagaimana untuk bisa menghalangi, bisa menghentikan pekerjaan yang Yesus lakukan ini. Saudaraku, maka Tuhan pakai di sini seorang imam besar yang bernama Kayafas. Tentu imam besar ini kan dia punya pengaruh, dia punya power, ya, saudaraku. Dia seorang yang terpandang dan Tuhan pakai dia untuk bicara, yaitu kamu. Dia berkata bahwa kamu tidak tahu apa-apa. Jadi saudara lihat, ya. Kenapa Tuhan menegur umat Tuhan? Karena umat Tuhan ini tidak tahu apa-apa. Pertanyaannya, kenapa dia tidak tahu apa-apa? Karena dia tidak mau belajar. Soalnya mungkin yang dia tahu cuma uang. Yang dia tahu kalau dia tidak punya uang, dia susah. Kalau dia punya uang, dia senang. Kalau dia, soalnya kasih Tuhan, dalam keadaan baik-baik aja, dia bisa berglori, haleluya. Dia bisa ucap syukur. Tapi kalau ketika mengalami keadaan sebaliknya, dia tidak bisa melakukan itu lagi. Nah, itu saja yang dia ketahui. Bahwa dia ketahui bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak baik, Tuhan tidak mengasihi dia, dan lain sebagainya. Nah, ini orang yang tidak tahu apa-apa, itu adalah orang yang tidak mau belajar kitab suci. Orang yang tidak mau belajar tentang apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidupnya. Namun kita semua sampai hari ini, Bapak Ibu, saudara tetap mengikuti untuk serial khotbah pengajaran ini, dan saya percaya Tuhan memberikan saudara-saudara pengertian yang benar, sehingga engkau yang dulunya tidak tahu apa-apa, sekarang engkau tahu
tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu, ya. Jadi Tuhan pakai imam besar yang bernama Kayafas ini untuk menegur umat Tuhan pada waktu itu. Dia berkata, kamu tidak tahu apa-apa. Saudara kasih Tuhan, jadi walaupun orang itu belajar ilmu pengetahuan dunia, saudara-saudaraku, ya, dia punya segala prestasi kepintarannya, tapi kalau dia tidak mau belajar firman Tuhan, maka Alkitab berkata melalui imam besar. Saudara kasih Tuhan, itulah sebabnya orang-orang yang belajar filsafat itu bukannya membuat mereka tambah makin percaya pada Tuhan, membuat iman mereka goyah sehingga mereka mulai meragukan yang namanya mujizat Tuhan, mereka meragukan kuasa Tuhan, mereka meragukan adanya Tuhan dalam kehidupan ini. Itu sama seperti orang ateis yang tidak percaya Tuhan. Saudara kasih Tuhan, itulah sebabnya mereka tidak tahu apa menjadi tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Hari ini, saudaraku, kita sudah memilih suatu pilihan yang terbaik bahwa kita murid Tuhan, kita mau belajar akan firman Tuhan, ya. Saya pun juga seorang hamba Tuhan pun terus belajar firman Tuhan, dan ini setiap hari saya harus gali firman Tuhan ini untuk memberikan makanan rohani secara teratur kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga kau bisa mengikuti bagian-bagian firman Tuhan ini tanpa lompat sini, sehingga kau bisa memahaminya dengan benar, ya. Dan tentunya saya renungkan kenapa temanya itu muncul berbeda-beda, namun tema kita sepanjang tahun ini tetap everlasting faith, yaitu iman yang kekal, ya. This is the years of faith. Ini adalah tahun iman yang kita bicarakan. Jadi lihat, saudaraku, orang yang tidak tahu apa-apa ini karena dia tidak mau belajar. Bagaimana dengan orang yang mau belajar akan firman Tuhan? Dia pasti tahu Tuhan ngomong apa, dia ngerti. Tuhan ngomong apa, dia sudah bisa menangkap itu, saudaraku, ya. Karena itu Alkitab berkata hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Jadi orang punya hikmat dunia, pintarnya luar biasa. Namun kalau dia tidak belajar firman Tuhan, itu merupakan sebuah kebodohan. Makanya Alkitab berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, siapa orang yang bodoh ini? Orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Yang dia cuma mengerti 5 tambah 5, 10, ya, 5 tambah 2, 7, saudaraku. Dia mengerti dengan akal sehat dia, dengan rasio, dengan logikanya dia, saudaraku. Tetapi kalau orang itu selaku memakai hikmat Tuhan, dia melihat dari kacamata Tuhan, 5 tambah 2 bukan 7, tapi 5 tambah 2 bisa 5.000, bisa 10.000, bisa 15.000. Dari mana cara menghitungnya ini? Kalkulasi matematika manusia itu berbeda, bertolak belakang dengan kalkulasi matematikanya Allah. Jadi kalau sesuatu yang masuk akal, 2 tambah 5, 7, itu bisa diterima dengan logika. Tapi kalau 2 tambah 5 bukan 7, tapi ternyata itu bisa 5.000, bisa jadi 10.000, bisa jadi 15.000, itu hanya bisa diterima dengan iman. Katakan amin. Sesuatu yang di luar nalar manusia, di luar logika manusia, itu hanya bisa diterima oleh iman, saudaraku, ya. Karena tanpa iman kita tidak akan pernah bisa mengerti. Jadi inilah, saudaraku, kita belajar yang pertama, ya, teguran Tuhan sebagai peringatan supaya kita ini mengerti apa menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, saudaraku, teguran Tuhan sebagai peringatan itu adalah bernama, dia punya T yang kedua, yaitu tidak insaf. Dia tidak insaf, ya, akan firman Tuhan yang didengarnya. Mari kita lihat Yohanes 10 ayat 50, Yohanes 11 ayat 50. Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Nah, jadi teguran Tuhan yang kedua bagi umat Tuhan itu karena apa? Mereka tidak insaf. Tidak insaf saat mereka dengar firman Tuhan itu, saudaraku. Jadi firman yang disampaikan hanya berlalu begitu saja, masuk dari telinga kanan, keluar ke telinga kiri, saudaraku. Sebaliknya masuk dari telinga kiri, keluar dari telinga kanan. Jadi ini orang yang tidak insaf, orang yang tidak paham, saudaraku, ya. Orang yang tidak menyadari, saudaraku, bahwa ini adalah sebuah teguran Tuhan. Nah, terkadang Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Persoalan, pergumulan, beban berat, penderitaan. Supaya kita insaf, kita sadar, saudaraku, bahwa ini waktunya aku butuh Tuhan. Ini waktunya aku cari Tuhan. Ini waktunya aku datang beribadah, saudaraku, ya. Karena ini, saudaraku,
menjelang kedatangan Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian ya, orang akan mencintai dirinya sendiri sehingga mereka tidak lagi mencintai Tuhan dengan segenap hati. Karena itu, saudara-saudara kasih Tuhan, teguran Tuhan sebagai peringatan, saudaraku, supaya kita ini insaf ya, karena orang-orang ini mereka tidak insaf ya. Tuhan bicara lewat imam besar yang bernama Kayafas ini, dia bilang, dan karena kamu tidak insaf, bahwa telah lebih berguna bagimu jika satu orang, siapa satu orang itu? Yesus. Ya, dia mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Jadi saudara-saudara, rupanya imam besar Kayafas ini, Tuhan pakai dia untuk dia bisa mengerti akan tujuan Tuhan. Tuhan pakai dia sehingga dia insaf. Karena dia sudah insaf, dia menyadarkan orang-orang Yahudi pada waktu itu ya, pada zaman Yesus. Ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Kenapa, saudaraku, teguran Tuhan sebagai peringatan diberikan yang ketiga? Ada T yang ketiga itu bernama tidak dinyatakan atas kehendaknya sendiri. Jadi waktu imam besar menyampaikan ini, bukan karena kehendaknya dia sendiri, tapi itu Tuhan pakai mulutnya untuk dia berbicara ya. Itu atas kehendak Tuhan. Mari kita lihat Yohanes 11 ayat 51. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, dia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Amin. Jadi saudara lihat Tuhan bisa pakai orang-orang tertentu untuk bicara. Dan orang-orang ini berbicara bukan dari kehendaknya sendiri, tapi dari kehendak Tuhan. Ya, sebagaimana yang terjadi pada imam besar Kayafas ini. Tuhan pakai dia untuk dia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, bangsa Yahudi, saudaraku. Itu jauh lebih baik, lebih berguna satu orang mati daripada seluruh bangsa mati. Saudara kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ini adalah teguran Tuhan sebagai satu peringatan bagi umat Tuhan, saudaraku. Bahwa lewat kematian Yesus inilah dosamu dan dosaku diampuni, disucikan. Kita diperdamaikan dengan Tuhan Allah kita. Kita yang tadi menjadi seteru, menjadi musuhnya Allah, sekarang kita menjadi sahabatnya Allah. Kita yang tadinya dulunya jauh, sekarang menjadi dekat. Yang dulunya tersesat, sekarang kita menemukan jalan yang benar. Dulunya kita terhilang, sekarang kita ditemukan lagi, saudaraku ya. Saudara, inilah yang Tuhan ingin nyatakan bagi kita sekalian. Jadi Tuhan itu berbicara kepada umat Tuhan, itu atas kehendak Tuhan sendiri, dan Tuhan bisa pakai siapapun, termasuk Tuhan pakai imam besar Kayafas ini, sehingga dia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa ini, bangsa itu, bangsa Yahudi ya. Saudara, dari tiga rahasia iman ini, saudaraku, teguran Tuhan sebagai peringatan, mari kita lihat apakah hasilnya bagi orang percaya. Lihat hasil yang pertama, saudaraku, bagi orang percaya dan taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mau dikoreksi ya. Dia mau dikoreksi hidupnya. Mari kita lihat Yohanes 11 ayat 49. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak tahu apa-apa. Ini sebuah koreksi dari Tuhan. Meskipun mereka itu orang-orang terpelajar, mereka orang yang jenius, mereka pintar, orang-orang Yahudi ini pintar, saudaraku ya. Namun Tuhan berkata kepada mereka melalui imam besar sebagai sebuah koreksi, kamu tidak tahu apa-apa. Artinya Tuhan bilang ini sekarang waktunya. Kamu harus berusaha untuk mengetahui segala sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan. Lewat apa? Belajar akan firman. Dengan engkau belajar akan firman, engkau akan mengerti tujuan Tuhan dalam hidupmu. Ya, jadi ini hasil bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Dia mau dikoreksi hidupnya, ya. Dengan Tuhan mengoreksi kita ini supaya apa, Bapak Ibu? Kita tidak salah langkah, kita tidak tersesat, kita makin hari menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita tahu kelemahan kita tahu kekurangan kita tahu kesalahan kita tahu pelanggaran kita. Dan kita mau bertobat, kita mau tinggalkan semuanya itu. Karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Mari kita lihat hasil yang kedua. Hasil yang kedua ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu menghargai korban Yesus yang mati di kayu salib itu. Kita lihat Yohanes 11 ayat 50. Oh, Pak Yanto hilang. Oke, saya bacakan ya ayat ini ya.
Yohanes 11 ayat 50, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Jadi kematian Yesus itu sangat berguna sekali. Jadi bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia tahu menghargai korban Yesus yang mati itu. Ya, Yesus mati mengorbankan dirinya itu jauh lebih berguna, saudaraku. Satu orang mati ini dia sudah menyelamatkan seisi dunia yang percaya kepadanya. Bagaimana kalau seisi dunia tidak percaya kepadanya? Apakah bisa selamat? Tentu tidak akan bisa selamat, pasti binasa ya. Tuhan utus Yesus ke dalam dunia untuk membawa keselamatan, membawa pengampunan bagi mereka yang percaya, mereka diselamatkan. Haleluya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu kita lihat bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menerima, dia menjadi orang yang menerima nubuatan Yesus mati bagi bangsa Israel. Ini nubuatan ini disampaikan oleh Imam Besar Kayafas ya. Kita lihat ayatnya. Apakah Pak Yanto sudah ada? Silakan Pak Yanto. Ya, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Amin. Bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Bangsa itu bangsa yang mana? Bangsa Yahudi, bangsa Israel ini, saudaraku. Jadi bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia menjadi orang yang menerima nubuatan tentang Yesus yang mati bagi bangsa Israel. Apakah sudah terbukti? Sudah. Meskipun dari orang-orang di luar kita yang tidak sepaham, mereka mengatakan memutarbalikkan kebenaran yang mati itu bukan Yesus. Itu salah satu muridnya yang diserupakan, salah satu murid yang mirip-mirip dengan dia. Nah, ini satu penyelewengan, satu pelecehan yang mereka ini mencoba memutarbalikkan kebenaran. Makanya Bapak Ibu, kalau kita belajar firman Tuhan, kita tahu mana yang benar, mana yang salah ya. Makanya saudaraku, orang-orang yang tidak belajar firman dengan baik, mereka tidak tahu apa-apa ya. Nah, karena itu kita bersyukur, Tuhan kasih kita anugerah Tuhan, setiap hari kita lihat firman Tuhan, kita gali, semakin hari semakin dalam, semakin lama, semakin panjang, wow, kita tambah mengerti ya. Ibarat kita semakin menyelam di dalam dasar laut, itu kita menemukan ada mutiara-mutiara yang begitu indah, saudaraku ya. Seperti yang kita alami dalam perjalanan, sepanjang tahun ini kita menggali firman Tuhan. Biarlah firman ini memberkati kita sekalian, dan tetap semangat, saudaraku. Kalau ada teguran Tuhan, kesan Tuhan ya, bagi kita itu sebagai sebuah peringatan dan kita perlu sadar itu. Kita mau bertobat, kita mau koreksi, memperbaiki setiap kelemahan kita, kekurangan, kesalahan kita, dan kita mau melakukan lagi apa yang semula kita lakukan untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Jajuk Eliwati Kuswandi akan berdoa buat firman Tuhan ini. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami boleh percaya Tuhan bahwa firman-Mu ya dan amin Tuhan. Tuhan, kami selalu akan harus setiap saat kita ditegur Tuhan. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Boleh menjadi berkat bagi kami semua. Atas taburan firman-Mu, supaya tertanam di dalam hati kami masing-masing. Ada mujizat bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu Tuhan. Berkati keluarga besarnya Tuhan. Berkati semua keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan saat ini ada mengawat kami semuanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin, praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Kuswandi. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Ya, terima kasih Pak John. Amin. Kembali kepada host kita pagi ini. Baik. Bapak Ibu, demikian pelayanan dari hambanya Bapak Pendeta John Sarpuna Nema untuk pujian penyembahan yang telah dinaikkan di pagi hari ini. Bahkan firman Tuhan yang begitu indah
yang telah kita dengar bagaimana teguran Tuhan sebagai peringatan buat kita semua apabila kita ada dalam segala kesalahan dan kekurangan. Tuhan memperingatkan itu dalam hidup kita supaya kita boleh ditolong, disadarkan, dan kita boleh kembali kepada Tuhan sesuai dengan 3 poin yang telah kita dengar di pagi hari ini, yaitu tidak tahu apa-apa karena tidak mau belajar, tidak insaf pada firman Tuhan, dan tidak dinyatakan atas kehendak diri sendiri. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini memberkati kita semua, karena Tuhan mengasihi kita dalam kehidupan kita dikala kita ada dalam segala kesalahan dan kekurangan yang kita jalani, kita buat dalam hidup kita. Terima kasih Bapak Pendeta untuk firman yang telah disampaikan buat kami semua. Biarlah kami semua diberkati, dan hambanya Bapak Pendeta terus diberkati, dipakai oleh Tuhan dengan heran dan luar biasa, untuk terus menggali firman Tuhan setiap hari dan membaginya buat kami semua lewat persekutuan ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta, sehatkan, kuatkan, dan hikmat kuasa Tuhan beri, dan memberkati keluarga besar dalam kehidupan hari lepas hari. Baik, juga terima kasih kami buat Ibu Indriani dari Sidoarjo yang telah berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan kepada Ibu Yayu Kuswandi dari Surabaya yang telah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk di dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Waktu disilakan Ibu Joyce. Baik, bisa dibuka Bu Joyce. Ya, terima kasih Ibu Weli. Shalom. Ya, shalom. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama menaikkan doa profetik, diaminkan dengan air isi. Doa profetik bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. I receive. Amin. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. I receive. Amin. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. I receive. Amin. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. I receive. Amin. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. I receive. Amin. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. I receive. I receive. Amin. Net Pak John. Naik Pak John. Ya, ini masalah signal ya. Ya, sudah saya baca di catatan saya. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Ya, silakan. I receive. I receive. Amin. Naik lagi Pak John. Ya, stop. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. I receive. Amin. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everything.
Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. I receive. Amin. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I I receive. receive. Amin. Gereja CLCC adalah pembawa rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. I receive. Amin. Amen. Gereja CLCC di bawah Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John. Saya serahkan ke Ibu Weli Kokubun. Baik, terima kasih. Kami sampaikan buat Ibu Joyce yang telah menaikkan doa profetik di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Yayu Kuswandi dari Surabaya. Waktu disilakan Ibu Yayu. Ya, terima kasih Bu Weli. Sebentar belum keluar. Ya. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Ya. Saya akan menyampaikan pengumuman Gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte atau perpuluhan atau misi penginjilan atau gedung gereja rumah Tuhan atau ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331 368 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 081 3069 2929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadat raya Minggu malam pukul 7 malam disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8 malam. Mari kita bergabung dalam ibadat sumbagi lebih menyegarkan di ibadat gereja CLCC dimulai pukul 4 pagi. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Info penting. Harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat gereja CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintanini dengan memberikan like atau kasih tanda jempol, subscribe atau nyalakan bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial happy birthday Juli 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari
berbahagia. Tanggal 18 bulan 7 2023, Ibu Lydia Eka Sidoarjo. Tanggal 21 bulan 7 2023, Ibu Tini Chandra Lasem, ibunya Ibu Indriani Sidoarjo. Tanggal 24 bulan 7 2023, Gereja JLCC hari ulang tahunnya. Tanggal 29 bulan 7 2023, Bapak Bluri Tikwalo dan Ibu Rosalin Suma dari Jerman. Hari ulang tahun pernikahannya yang ke-57 tahun. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di nomor 088131416202. Demikianlah info Gereja JLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikannya oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Ya, makasih Pak John. Amin. Ya. Baik, terima kasih kami sampaikan buat Ibu Jayuk yang telah menyampaikan pengumuman CLCC di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Ya, kita akan makasih Bu Eli. ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu, sebelumnya kami berikan waktu kepada Bapak Yanto selaku koordinator untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan buat kita semua di pagi hari ini. Waktu disilakan Bapak Yanto. Ya, terima kasih kepada Ibu Weli yang telah memimpin ibadah pada hari ini sebagai host. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan terima kasih kepada Ibu Jajuk. Terima kasih Ibu Jajuk. Ya, sip. Tuhan memberkati. Dan terima kasih kepada Ibu kita dari Sidoarjo, Ibu Joyce Putirai. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan terima kasih juga kepada Ibu Sidoarjo, Ibu Indriani. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan Ibu Sinta dan anak-anak, termasuk yang setia, yaitu Bapak Pendeta kita, John Sarbunan, yang setia melayani kita. Terima kasih. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Amin. Ya, maaf ini punya saya kadang pedot, kadang putus, kadang ya sinyalnya kurang begitu baik. Nah, ya sekarang lumayan, rupanya sudah baik. Ini terima kasih banyak kepada semuanya yang hadir pada hari ini. Ya, Tuhan memberkati. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Ibu kita yang jauh dari sini, Ibu Weli Hukubun. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Kami sampaikan buat Bapak Yanto selaku koordinator ibadah pagi yang telah menyampaikan ucapan terima kasih buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang punya pergumulan dapat dicas ke layar HP kita supaya Bapak Pendeta dapat mendoakan semua pergumulan-pergumulan kita. Baik, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu, waktu selanjutnya sepenuhnya saya serahkan pada hambanya Bapak Pendeta untuk membawa doa berkat buat kita semua. Waktu dengan hormat disilakan Bapak Pendeta. Amin. Praise the Lord. Luar biasa ya, permohonan doa yang kita doakan, Tuhan menjawab ya. Dari Ibu Weli Hukubun, cucunya sudah diterima menjadi anggota polisi ya. Sekarang tinggal mengikuti pendidikannya. Puji Tuhan. Dan Pak Yanto kemarin mohon permohonan doa untuk adiknya yang sakit. Dan puji Tuhan sekarang sudah pulang ya ke rumah. Kita doakan untuk proses kesembuhannya secara total. Dan
semua kita yang hadir pagi ini dalam pergumulan pun Tuhan mendengar doa kita. Mari kita naikkan doa ini dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan untuk jawaban doa yang sudah Tuhan berikan bagi Ibu Weli Hukubun yang Tuhan sudah lakukan kebaikan-Mu, cucunya sudah diterima, sudah lulus dan sekarang mengikuti pendidikan di sekolah SPN Jayapura, Sekolah Kepolisian Negara. Kami doakan biarlah Tuhan sertai dia selama masa pendidikan ini, dia bisa menjalani tugas dengan baik, dan akhirnya dia bisa diwisuda. Tuhan terima kasih, ini doa kami kepadamu, sembuhkan cucu Arsenio, sehingga dia bisa bicara lancar, seperti Tuhan sudah sembuhkan cucu Payanto, anak Juna, sudah Tuhan pulihkan kesehatannya. Terima kasih untuk cucu Kasih juga Tuhan berkati pendidikannya, untuk Pak Wahyu Hukubun bersama Ibu Sinta istrinya, sertai pekerjaan mereka di dalam nama Yesus. Tambahkan order omset terus, dan Engkau buat tagihan-tagihan yang tertunda bisa dilancarkan, dimudahkan. Ini doa kami kepadamu untuk Ibu Weli Hukubun dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan engkau hari ini. Tuhan sedang menjamah engkau. Siapapun yang sakit pagi ini, letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Biarkan aliran kuasa Tuhan, aliran kesembuhan, aliran mujizat Tuhan tercurah atas kehidupanmu. Jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat. Tangan kiri yang senang engkau jamah bagian tubuhmu yang sakit, itu bukan tanganmu lagi, tapi adalah tangan Tuhan sendiri. Di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan dan sembuhkan engkau hari ini juga. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur untuk Pak Yanto yang sudah Tuhan berikan dia kekuatan, kesehatan, panjang umur. Tuhan berkati jantungnya, juga jantung Beweli semua hari ini juga jantungnya sehat dalam nama Yesus. Terima kasih, kami bersyukur untuk adiknya yang sudah Tuhan sembuhkan, untuk cucunya Juna, untuk semua dalam rumah yang sudah Tuhan pulihkan kesehatannya, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik, dan Tuhan tambahkan rezeki, berkat-berkat secara rohani, jiwani, jasmani, bahkan materi. Dalam nama Yesus juga tambahkan order omset dalam usaha mereka. Terus pakai Pak Yanto dan keluarga menjadi kesaksian dan berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami kepadamu, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk Ibu Joyce Putirai, engkau ada di tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat, yang tidak terlihat oleh kacamata manusia. Sedang menggenggam, sedang memegang, sedang menggendong engkau. Sedang membawa engkau berjalan bersama dengan dia. Dalam nama Yesus, engkau akan melewati semua persoalan satu persatu dengan baik. Badai kehidupanmu akan berakhir satu persatu dalam nama Yesus. Tuhan berikan damai sejahtera di hidupmu. Tuhan berikan ketenangan batin di tengah-tengah goncangan yang sedang terjadi. Tuhan beri engkau penghiburan, kasih anugerah Tuhan mengalir dalam nama Yesus. Terus ikuti apa yang menjadi maunya Tuhan, bukan mau engkau sendiri. Tetap percaya pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Sebagaimana Tuhan telah menolong mendengarkan doamu di waktu-waktu yang lalu. Percaya di hari ini juga ada sesuatu yang ajaib yang bakal terjadi dalam kehidupanmu. Tetap setia, layani Tuhan. Engkau utamakan Tuhan, maka Tuhan pun akan mengutamakan engkau. Sebab Tuhan sudah berfirman, orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berkati Bu Joy, suaminya, anak mantu cucu, kesehatan suaminya. Kami doakan Tuhan berikan kesehatan terbaik. Bagi Pak Umar dalam nama Yesus, Tuhan berikan dia roh pertobatan, hati yang takut akan Tuhan, hati yang baru dan roh yang baru, yaitu hati yang taat, hati yang lembut, dan menjauhkan daripadanya hati yang keras dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Tuhan anak Wawan, Tuhan tolong dia, Tuhan jamah hatinya, jamah hati istrinya, Tuhan ampuni dan selamatkan mereka dalam nama Yesus. Kami percaya satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan, dan kami percaya Tuhan pulihkan keluarga Bu Joyce, sehingga hubungan suami istri, anak, orang tua, menantu, mertua semua jadi baik dalam nama Yesus. Tuhan berkati keuangan mereka, ekonomi, bisnis, karir, Tuhan tambahkan order omset bagi usaha Pak Umar dalam nama Yesus. Bagi yang di Samarinda pun kami percaya semua dimudahkan, dilancarkan Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Di dalam satu nama yang berkuasa Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini juga kami berdoa untuk pergumulan Ibu Indriani. Tuhan kami percaya Ibu Indriani ada dalam tangan Tuhan. Engkau berjanji, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan aku sekali tidak akan pernah membiarkanmu. Di dalam nama Yesus, percaya hari ini, kuasa Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupanmu. Kuasa Tuhan sedang menopang engkau, menggenggam engkau hari ini juga di dalam nama Yesus. Tuhan akan menuntun langkah-langkahmu senantiasa. Tuhan memuaskan hasratmu dengan segala kebaikannya. Dalam nama Yesus.
dan akan bertambah-tambah. Tuhan terus akan tambahkan rezeki dalam kehidupan. Untuk semua anak-anak tercinta dalam perlindungan Tuhan. Tetap percaya Tuhan punya rencana besar atas kehidupan. Tuhan sedang menuntut berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap setia, lakukan apa yang menjadi bagianmu. Maka Tuhan akan melakukan bagian Tuhan dalam kehidupan. Apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sudah sediakan bagimu. Tetap percaya, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan Male, Tuhan tolong ibunya yang bertahun-tahun Tuhan berikan kekuatan, sehingga ibu ini bisa menikmati kebahagiaan bersama-sama. Itu akan kepadamu terpuji-puji Tuhan selama-lamanya. Itu akan berjajur di batu bersuandi dalam nama Yesus. Tuhan mengasihi engkau berjajur. Tuhan berkata, aku sudah melukis engkau di telapak tanganku karena engkau berharga di mataku dan aku mengasihi engkau. Dalam nama Yesus. Ingat akan setiap janji Tuhan yang Tuhan berkata. Janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan. Tidak akan lama lagi sesuatu yang ajaib bakal datang dalam kehidupan. Tetap percaya bahwa Tuhan buat segalanya indah pada waktunya. Bahkan apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar dalam hati, Tuhan sudah sediakan Tuhan menjamin kehidupanmu mulai hari ini dalam nama Yesus. Berkat Tuhan juga akan dicurahkan ke dalam semua keluarga besar Koswandi, baik ibu ini keluarga, ibu ini keluarga, dan kakak beradik. Tuhan berjatuh baik yang di Surabaya, yang di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Bali, memberikan kau pertolongan di dalam nama Yesus. Ada yang sakit Tuhan sembuhkan hari ini, yang lemah Tuhan yang susah Tuhan hidupkan dalam persoalan Tuhan berikan pertolongan dalam nama Yesus. Jangan takut, segala berkat yang terbaik akan dicurahkan dalam kehidupan. Tetap setia, karena orang yang setia akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Terima kasih Tuhan. Kami doakan anak Dev, kami doakan anak Elinor, semua dalam pemulihan, dalam kebaikan Tuhan. Tuhan pulihkan segala sesuatu. Kita akan Muslim juga yang hari ini juga sakit, sembuhkan dia Tuhan. Joki sembuhkan dia Tuhan dalam nama Yesus. Mulia sembuhkan dia juga Tuhan. Itu Rata Karina sembuhkan dia Tuhan. Bunda Effendi sembuhkan dia Tuhan. Kami doakan Tuhan Ibu Desi sembuhkan dia Tuhan dalam nama Yesus. Siapapun yang sakit hari ini Tuhan sudah sembuhkan. Pada Darmawan Tim SA dari Kota Medan kami berdoa Tuhan berikan kesehatannya 100%, bukan cuma 70% membaik, tapi 100% dalam nama Yesus. Terima pada Darmawan dalam nama Yesus. Kami doakan Pak Beni Volteri Tuhan sembuhkan dia. Pak Frans Angki dan ponakannya sembuhkan Tuhan Yesus. Siapapun yang sakit hari ini Tuhan sudah sembuhkan, karena Tuhan sudah lepaskan dari segala gangguan dengan roh jahat atau dunia orang mati dalam nama Yesus. Tuhan sudah pulihkan hubungan mereka satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Ini doakan kepadamu. Mari saudaraku, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Berkati kebaktian pagi hari ini, berkati kebaktian juga malam nanti. Tuhan, ibu-ibu yang mengikuti ibadah nanti malam, berkati dalam nama Yesus. Semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan berkati dan berkati. Berkati kebaktian sepanjang minggu ini, berkati kebaktian sepanjang bulan ini, dan berkatilah kebaktian sepanjang tahun ini. Dalam nama Yesus, kuasa mujizat berkat dicurahkan dan tercurah atas semua anak-anakmu yang hadir pagi hari ini. Dan saudara terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghindari yang kami baca dan yang kau kasihkan dia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Memberkati juga Ibu Sita dan semua anak-anak. Tuhan sini James, Tuhan berkati juga Ibu Deliawati. Memberkati kesehatannya. Terima kasih. Yang percaya kau sudah mendengar doa kami dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua saya terima berkat, terima mujizat. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat pagi teman-teman semua. Tuhan memberkati Pak Yanto, Tuhan memberkati pelayanannya Bu Wali Hukubun. Selamat pagi Pak Pendeta. Terima kasih untuk doanya, pelayanannya. Tuhan berkati Bu Indri, Bu Joyce, Bapak Yanto, Ibu Ayu, Cinta, Wati, Cindy, James. Shalom semuanya. Shalom, puji Tuhan. Yang sudah memimpin ibadah pada pagi hari ini, firman-Nya kita dikuatkan. Dan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. God bless you all. Terima kasih Bu Joyce. Yeah. Semangat semuanya ya. Bye-bye. Bye-bye.